Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pada hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang pernikahan dalam Islam atau dalam bahasa Arabnya yaitu munakahat. Baiklah, kita lanjut SK atau KD yang akan harus kalian penuhi. Yang pertama yaitu memahami hukum Islam tentang hukum keluarga. KD-nya menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. Adapun indikator yang harus dicapai yaitu menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang nikah. Nah, kita lanjut ke materi. Jadi, nikah itu berasal dari bahasa Arab, ya, yang mana arti kata nikah yaitu berarti berkumpul, menjima, dan akad. Sedangkan istilah syara suatu akad yang terdiri dari rukun dan syarat tertentu. Adapun pengertian pernikahan secara istilah syara yaitu suatu akad yang terdiri dari rukun dan syarat tertentu. Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, pernikahan ini adalah ikatan antara seorang pria dan wanita. Tidak ada yang namanya wanita dengan wanita ataupun pria dengan pria. Nah, kita lanjut. Adapun di antara dalil nas yang menjelaskan tentang pernikahan yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 14, Quran Surah An-Nisa ayat 3, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan hadis tentang tabatul. Ini bisa kamu buka sendiri di dalam Al-Quran. Kemudian berikut ini surahnya bisa dibaca ya. Kalau misalnya ada yang bertanya, arti dari tabatul itu adalah memutuskan untuk tidak menikah atau membujang dan menjauhkan diri dari kenikmatannya semata-mata untuk beribadah saja. Adapun hukum pernikahan anak-anak itu dibagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kapan nikah itu dikatakan wajib, kapan nikah dikatakan sunnah, dan kapan nikah itu dikatakan haram, makruh, dan mubah. Berikut Ibu jelaskan satu persatu. Jadi, nikah dikatakan wajib hukumnya apabila bagi seseorang yang mampu menikah serta nafsunya sudah terdesak dan takut terjerumus dalam perzinahan. Nah, ini artinya kalau khawatirnya pernikahannya ini akan terjerumus ke dalam perzinahan, maka dua orang tersebut wajib melakukan pernikahan. Yang kedua, nikah dikatakan sunnah hukumnya apabila bagi orang yang nafsunya mendesak lagi mampu kawin namun masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina. Kemudian yang ketiga, haram. Haram di sini apabila bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan nafsunya pun tidak mendesak atau mempunyai niat buruk. Kemudian nikah dikatakan makruh apabila bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya namun sang istri tidak dirugikan, atau sang istri kaya dan tidak memiliki keinginan syahwat yang kuat. Kemudian nikah dikatakan mubah apabila bagi laki-laki yang terdesak. Nah, terdesak
Kemudian alasannya mengharamkan untuk kawin. Kemudian kita lanjut. Nah, adapun tujuan pernikahan itu ada 3, yaitu menggapai ridho Allah yang terdapat dalam surah At-Tolak, kemudian memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21, kemudian yang ketiga melestarikan keturunan manusia secara syah yang terdapat penjelasannya dalam surah Al-Isra ayat 32. Nah, ini surah-surahnya bisa kamu lihat sendiri di dalam Al-Quran. Bagaimana kita memilih pasangan yang ideal? Ideal di sini adalah ideal dalam pandangan Islam. Di antaranya untuk wanita soleha, yang pertama jelas harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya seiman, satu agama. Ya. Kemudian yang kedua, taat melaksanakan ajaran agamanya. Artinya menjalankan ajaran Islam, bukan membangkang ataupun tidak mau mengerjakan ajaran agama Islam. Yang ketiga, bila dipandang oleh suaminya menyenangkan. Nah, yang keempat, bila diperintah oleh suaminya mematuhi. Bila diberi amanah, diterimanya dengan baik. Bila suaminya pergi, menjaga diri dan harta dengan baik. Yang ketujuh, berasal dari keluarga yang terhormat dan baik keturunannya. Yang kedelapan, berjiwa tenang. Yang kesembilan, selamat dari gangguan kejiwaan. Bagaimana memilih pasangan ideal kalau untuk pria yang soleh? Yang pertama, taat beragama dan berakhlak mulia, artinya sama. Juga dengan kriteria wanita soleha, harus mentaati juga ajaran agama Islam, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Islam. Kemudian memiliki semangat jihad dari keluarga soleh juga, taat pada orang tua, mandiri dalam ekonomi, kualitas setara atau lebih baik, dapat memimpin, bertanggung jawab, adil, berperilaku halus, dan tidak kikir. Kemudian, apa saja rukun nikah? Nah, rukun nikah ini adalah satu hal yang wajib dipenuhi ketika akan melaksanakan pernikahan. Kalau tidak lengkap, maka rukun atau nikahnya ini tidak syah. Apa saja yang termasuk dalam rukun nikah? Yang pertama itu adalah calon suami, harus ada calon suami. Dan yang kedua, calon istri. Yang ketiga, surat akadnya atau ijab kabulnya. Yang keempat, harus ada wali. Wali ini adalah yang mewakili dari pihak perempuan. Ada urutan-urutan walinya, ya. Yang paling utama itu adalah ayah kandung dari seorang perempuan jika masih ada atau masih mampu atau memenuhi syarat sebagai wali. Artinya sehat akal pikirannya. Kemudian harus ada 2 orang saksi. Nah, kelima rukun tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Adapun tadi sudah sampaikan ada banyak sekali wali ya, yang mana datangnya dari pihak perempuan. Yang pertama bapak kandung, ya. Yang kedua kalau nggak ada bapak kandung, kakek. Kemudian yang ketiga saudara laki-laki kandung atau abang atau adik laki-laki ya. Kemudian saudara laki-laki sebapak, artinya sebapak di sini meskipun beda ibu tapi sama-sama satu ayah, maka boleh menjadi wali. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Nah, ini contohnya yaitu keponakan laki-laki. Kemudian anak laki-laki dari saudara sebapak. Paman, anak laki-laki paman, hakim. Nah, berikut ini ada wajibnya dalil yang menjelaskan bahwa saksi itu harus terdiri dari 2 orang, ya. Nah, ini contoh ya, gambar bagaimana proses akad nikah. Akad nikah di sini yaitu proses ijab kabulnya. Nah, di sini sudah lengkap, ada mempelai perempuan, mempelai laki-laki, wali, dan 2 orang saksi. Oke, sudah selesai materinya. Berikut ya, ada soal latihan, silakan
Setelah kamu memahami materi yang sudah Ibu sampaikan, silahkan kamu mengerjakan soal latihan ini. Bisa langsung dijawab di buku latihannya. Ada 5 soal ya. Ada 5 soal. Yang pertama, kata pernikahan berasal dari kata nikah yang berarti silakan dipilih. Kemudian soal yang kedua, berikut ini yang tidak termasuk dalil nas perintah menikah. Yang ketiga, di bawah ini yang merupakan hukum asal nikah adalah yang keempat, di bawah ini yang merupakan tujuan pernikahan yang paling tinggi adalah, dan yang terakhir, di bawah ini yang bukan merupakan rukun nikah. Alhamdulillah, alamin, selesai. Nah, ini ada referensi daftar pustaka yang Ibu ambil sebagai bahan materi yang ada di PPT yang Ibu tampilkan. Alhamdulillah, selesai. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa diterima dengan baik. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempraktekkan bagaimana urutan-urutan proses ijab kabul dalam pernikahan. Nah, cukup sekian materi Ibu hari ini. Apabila terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.